Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Putra Pratama dari Teknik Mesin Reguler B semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh unsur-unsur paduan dalam baja. Pengertian paduan baja. Paduan adalah baja yang menjadi paduan dengan berbagai elemen dalam jumlah total antara 1,0% dan 50% dari berat total yang bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik baja tersebut. Ada beberapa subkategori baja paduan, diantaranya adalah baja paduan rendah, baja paduan rendah kekuatan tinggi, baja paduan tinggi, baja paduan mikro, baja maraging, baja perkakas. Baja paduan rendah umumnya mengandung kurang dari 8% berat unsur non-besi. Keduanya biasanya memiliki sifat mekanik yang unggul dibandingkan dengan baja karbon. Baja paduan dapat mengandung berbagai macam elemen yang masing-masing dapat meningkatkan berbagai sifat material, seperti ketahanan termal dan korosi mekanik. Elemen yang ditambahkan dalam jumlah rendah kurang dari sekitar 5% berat cenderung meningkatkan sifat mekanik. Misalnya meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan dan kekuatan. Sedangkan penambahan yang lebih besar hingga 20% berat meningkatkan ketahanan dan stabilitas korosi pada suhu tinggi atau rendah. Lalu di sini kita ada tabel, yaitu efek utama dari elemen paduan utama untuk baja. Di sini kita ada elemen, persentase, dan fungsi utama. Yang pertama ada elemen aluminium. Persentase 0,95 sampai 1,30. Fungsi utama yaitu elemen paduan dalam baja nitriding. Lalu bismut. Fungsi utama meningkatkan kemampuan mesin. Bron 0,001 sampai 0,003. Fungsi utama pengerasan yang kuat. Kromium 0,5 sampai 2 meningkatkan kemampuan mengeras. Kromium 4 sampai 18 meningkatkan ketahanan korosi. Kuper 0,1 sampai 0,4 tahan korosi. Lead peningkatan kemampuan mesin. Magnes 0,25 0,40 menggabungkan dengan belerang dan dengan fosfor untuk mengurangi kerapuhan, juga membantu menghilangkan kelebihan oksigen dari baja cair. Magnes lebih dari 1 meningkatkan hardenability dengan menurunkan titik transformasi dan menyebabkan transformasi menjadi lambat. Yaitu ada molybdenum 0,2 sampai 5. Karbida stabil menghambat pertumbuhan biji, meningkatkan ketangguhan baja sehingga membuat molybdenum menjadi logam paduan yang sangat berharga untuk membuat bagian pemotong peralatan mesin dan juga bilah turbin mesin turbojet. Juga digunakan dalam motor roket. Lalu ada nikel 2 sampai 5 penguat. Nikel 12 sampai 20 meningkatkan ketahanan korosi. Lalu ada silikon 0,2 sampai 0,7 meningkatkan kekuatan. Silikon 2,0 baja pegas. Silikon persentase yang lebih tinggi meningkatkan sifat magnetik. Lalu ada sulfur 0,08 sampai 0,15 machining properties. Lalu ada titanium memperbaiki karbon dalam partikel inert, mengurangi kekerasan martensit pada baja kromium. Tungsten juga meningkatkan titik leleh. Lalu terakhir ada vanadium 0,15. Karbida stabil meningkatkan kekuatan sambil mempertahankan keuletan.
mempromosikan struktur butir halus, meningkatkan ketangguhan pada suhu tinggi. Lalu di sini kita ada mengenai grade, yaitu nilai grade yang paling umum digunakan. Di sini ada grade 4140, 4340, 6150, 8620. Grade 4140 baja kromium molybdenum, grade 4340 baja nikel kromium molybdenum, grade 6150 baja kromium vanadium, grade 8620 HSLA baja nikel kromium dan molybdenum. Secara keseluruhan dibandingkan dengan baja karbon, baja paduan dapat menunjukkan peningkatan kekuatan, keuletan, dan ketangguhan. Kerugiannya adalah bahwa baja paduan biasanya memiliki kemampuan mesin, kemampuan las, dan kemampuan bentuk yang lebih rendah. Metode paduan dan pemrosesan untuk baja paduan tergantung pada hasil yang diinginkan. Kombinasi elemen yang diperlukan pertama-tama dilebur bersama dalam tungku pada suhu lebih dari 1600 derajat Celcius selama 8 hingga 12 jam. Baja kemudian dianil pada suhu lebih dari 500 derajat Celcius untuk menghilangkan kotoran dan mengubah sifat fisik dan kimia. Lalu selanjutnya kerak gilingan atau campuran oksida besi yang dihasilkan dari proses annealing dihilangkan dari permukaan baja dengan asam, yaitu asam fluorida sebelum mengulangi proses annealing dan descaling. Akhirnya, baja dilebur dan dipres untuk digulung dan dibentuk menjadi bentuk akhir. Karena istilah baja paduan mencakup banyak jenis baja, area penerapan luas, baja paduan rendah digunakan dalam berbagai industri karena kekuatan ekstrim, kemampuan mesin, efektivitas biaya, dan ketersediaan. Mereka ditemukan di kendaraan militer, peralatan konstruksi kapal, jaringan pipa, platform pengeboran minyak, bejana tekan, dan komponen struktural. Contohnya termasuk HY80 dan HY100. Baja paduan tinggi bisa mahal untuk diproduksi dan sulit untuk diproses. Namun demikian, kekerasan, ketangguhan, dan ketahanan korosisi yang unggul menjadikannya ideal untuk komponen struktural, aplikasi otomotif, pemrosesan kimia, dan peralatan pembangkit listrik. Contoh baja paduan tinggi termasuk nilai He, Hf, Hh, Hi, Hk, dan Hl. Lalu di sini ada jenis-jenis baja terdiri dari 3, yaitu baja karbon rendah, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai baja karbon rendah. Di sini sudah ditampilkan apa itu baja karbon rendah. Baja karbon rendah dengan kandungan unsur karbon kurang dari 0,25% dari berat keseluruhan baja karbon. Perlakuan panas sangat sulit untuk dilakukan pada baja karbon rendah karena tidak terjadi pembentukan martensit. Baja karbon rendah memiliki keuletan dan ketangguhan yang tinggi. Secara mikrotik, baja karbon rendah terdiri dari ferit dan sedikit perlit. Baja karbon rendah merupakan bahan pembuatan peralatan permesinan dan pengelasan. Batas kekuatan tekan yang mampu diterima oleh baja karbon rendah adalah kurang dari 100.000 psi atau 690 MPa. Selain itu, pengerasan tidak dapat terjadi pada mesin berukuran besar serta sangat mudah mengalami oksidasi dan korosi. Lalu dilanjutkan dengan baja karbon rendah. Baja karbon rendah adalah baja karbon dengan kandungan karbon antara 0,2-0,5. Berat baja karbon, sifat-sifat mekanik dari baja karbon sedang dapat diproses melalui perlakuan panas dengan celup cepat yang diikuti dengan peneperan
Penemparan baja karbon sedang ini memiliki tingkat pengerasan yang rendah, sehingga hasil perlakuan panas hanya dapat dilakukan untuk benda yang tipis dan laju pendinginan yang cepat. Perlakuan panas yang menghasilkan baja karbon sedang dengan kondisi pengerasan yang kuat diperoleh dengan penambahan krom, nikel, dan molybdenum. Baja karbon sedang memiliki kekuatan dan ketahanan terhadap gesekan dan dapat bekerja dalam waktu yang lama, sehingga digunakan pada roda rel, kereta api, dan roda gigi. Dilanjutkan dengan baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi adalah baja karbon dengan kandungan karbon antara 0,6 sampai 1,4% dari keseluruhan berat baja karbon. Sifat baja karbon tinggi adalah sangat keras dan kuat tetapi memiliki keulatan yang rendah. Baja karbon tinggi digunakan dalam pembuatan alat-alat potong dan cetakan baja dengan menambahkan unsur krom, vanadium, tungsten, dan molybdenum sehingga sangat keras dan kuat serta memiliki ketahanan terhadap gesekan yang tinggi. Pada peralatan dengan ketahanan gesek yang tinggi dan pada pisau potong, baja karbon tinggi dapat digunakan setelah mengalami proses pengerasan dan penemparan. Baja paduan rendah. Beberapa paduan umum baja paduan rendah adalah D6AC dan 300M. Di sini ada penjelasan mengenai baja paduan rendah kelas D6AC. Baja paduan rendah kelas D6AC adalah baja paduan rendah karbon sedang yang dilebur sebagai AOD lalu ditambahkan dengan VAR yang meningkatkan kemampuan pengerasan dibandingkan dengan baja paduan rendah 4340. Paduan ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi dan menawarkan ketangguhan takik yang sangat baik. D6AC memiliki karakteristik pengerasan dalam yang sangat baik, sehingga cocok untuk komponen yang lebih besar. Grade ini juga banyak digunakan dalam industri dirgantara sebagai roda pendaratan, poros, dan gandar yang memerlukan kombinasi ketangguhan dan kekuatan yang baik. Lalu di sini ada baja paduan rendah kelas 300M. Baja paduan rendah kelas 300M adalah baja paduan rendah berkekuatan tinggi yang dileburkan sebagai AOD lalu ditambahkan dengan VAR. Paduan ini sebanding dengan 4340 dengan elemen paduan yang ditingkatkan seperti vanadium dan silikon, sehingga memberikan kekuatan dan ketangguhan yang sedikit lebih tinggi. Paduan ini digunakan dalam beragam aplikasi luar angkasa, termasuk roda pendaratan untuk banyak pesawat komersial. Baja paduan tinggi. Di sini ada baja paduan tinggi, ada beberapa contohnya, yaitu beberapa contoh baja paduan tinggi sebagai berikut. Di sini ada baja nikarat atau baja tahan karat yang biasa disebut stainless. Lalu ada baja perkakas atau tool steel. Lalu ada baja mangan, manganese steel, Hatfield steel. Baja nirkarat atau baja tahan karat stainless steel adalah material yang mengandung senyawa besi dan setidaknya 12% kromium untuk mencegah proses korosi. Pengaratan logam. Kemampuan tahan karat diperoleh dari terbentuknya lapisan film oksida kromium yang menghalangi proses oksidasi besi ferrum. Lalu dilanjutkan mengenai bahan baku. Bahan baku stainless steel adalah paduan besi dengan elemen tambahan seperti kromium, nikel, silikon, mangan, nitrogen, dan karbon. Sifat-sifat paduan akhir dapat disesuaikan dengan mengubah jumlah
berbagai elemen, kromium sangat penting untuk produksi baja tahan karat. Sebenarnya tidak ada alternatif yang layak. Kromium adalah elemen transisi keras dan tahan korosi yang memberikan ketahanan korosi pada baja tahan karat secara umum. Semakin tinggi kandungan kromium, semakin tahan korosi baja tersebut. Lalu dilanjutkan dengan proses manufaktur. Di sini ada melting, yaitu bahan baku dilebur bersama dalam tungku busi listrik. Dibutuhkan 8 hingga 12 jam panas yang hebat sampai logam menjadi cair. Lalu ada removal kandungan karbon. Tahap selanjutnya adalah menghilangkan karbon berlebih. Ini dilakukan dengan memproses logam cair dalam konverter AOD. AOD adalah argon oksigen decarburization. Konverter mengurangi karbon dengan menyuntikkan campuran oksigen argon. Pada tahap ini elemen paduan lebih lanjut seperti nikel dan molybdenum dapat ditambahkan ke konverter AOD. Sebagai alternatif pengonversian FAOD, vakum oksigen decarburization dapat digunakan ketika diperlukan kandungan karbon yang sangat rendah. Lalu di sini ada tuning. Sebagian besar baja tahan karat memiliki persyaratan kualitas yang ketat. Proses penyetelan memungkinkan penyesuaian halus pada komposisi kimia. Penyetelan adalah saat baja diaduk perlahan untuk menghilangkan elemen yang tidak diinginkan dan meningkatkan konsistensi, sambil mempertahankan komposisi yang diperlukan dalam batas suhu. E-forming, sekarang baja cair dilempar ke dalam bentuk-bentuk ini dapat berupa bloom bentuk persegi panjang, billet bentuk bulat atau persegi, lempengan, batang atau tabung, mungkin juga berbentuk butiran granul. Lalu ada hot rolling. Pengerolan panas terjadi pada suhu di atas suhu rekristalisasi baja. Suhu yang tepat tergantung pada tingkat baja tahan karat yang diinginkan. Bentuk baja dipanaskan dan melewati gulungan tinggi. Mekar dan billet dibentuk menjadi batang dan kawat. Lembaran dibentuk menjadi plat, strip, dan lembaran. Lalu di sini ada cold rolling. Cold rolling digunakan di mana diperlukan dimensi yang sangat presisi atau hasil akhir yang menarik. Proses terjadi di bawah suhu rekristalisasi baja. Pengerolan dingin dilakukan dengan menggunakan gulungan berdiameter kecil dan serangkaian gulungan pendukung. Proses ini memungkinkan produksi lembaran lebar dengan menyempurnakan permukaan yang lebih baik. Lalu ada annealing. Annealing adalah proses yang digunakan untuk melunakkan baja tahan karat, meningkatkan keuletan, dan memperbaiki struktur butir. Ini juga digunakan untuk menghilangkan tekanan internal pada logam yang disebabkan oleh pemrosesan sebelumnya. Selama proses anneal, baja dipanaskan dan didinginkan dalam kondisi yang terkendali. Lalu dilanjutkan dengan disculling crack. Proses anneal menyebabkan terbentuknya kerak pada baja. Kerak ini biasanya dihilangkan dengan menggunakan pengawetan yang melibatkan meredam baja dalam asam nitrat hidrofluorik. Electrocleaning adalah metode alternatif yang menggunakan arus listrik untuk menghilangkan kerak. Lalu ada cutting. Baja tahan karat sekarang dapat dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Pemotongan mekanis adalah metode yang paling umum. Baja tahan karat dapat dicukur lurus dengan pisau guillotine, dicukur lingkaran menggunakan pisau bundar, digergaji menggunakan pisau berkecepatan tinggi, atau dikosongkan dengan pukulan dan cetakan. Metode lain termasuk pemotongan api yang menggunakan obor bertenaga api dengan oksigen, propana, dan serbuk besi, atau pemotongan plasma jet yang menggunakan kolam gas stereonisasi bersama dengan busur listrik untuk memotong logam. Lalu yang terakhir ada finishing. Finishing di sini yaitu permukaan penting untuk produk baja tahan karat.
terutama dalam aplikasi yang mengutamakan penampilan. Meskipun sebagian besar orang sudah familiar dengan tampilan baja tahan karat yang digunakan untuk produk konsumen, sebenarnya ada sejumlah opsi finishing. Roda gerinda atau sabuk abrasif biasanya digunakan untuk menggiling atau memoles baja. Metode lain termasuk buffing dengan roda kain dengan partikel abrasif, etsa kering menggunakan sandblasting, dan etsa basah menggunakan larutan asam. Permukaan halus memberikan ketahanan korsi yang lebih baik. Lalu di sini juga ada jenis-jenis stainless steel dan penggunaannya. Besi tahan karat memiliki beberapa jenis, antara lain austenitic. Ini adalah jenis SS yang paling banyak digunakan. Stainless steel ini juga dikenal dengan seri 300. Komposisi material yang dimiliki adalah 18% kromium, 8% nikel, mangan, nitrogen, dan yang utama adalah baja. Jenis ini adalah yang paling kuat untuk menahan korosi, tahan asam, tahan suhu tinggi dan rendah, serta paling mudah untuk dibentuk. Jenis-jenis stainless steel austentik yaitu ada beberapa tipe, yaitu tipe 301, 301L, 301LN, di mana digunakan untuk penutup velg roda kendaraan dan tuas rem. Lalu yang kedua ada tipe 302 HQ, digunakan untuk membuat baut, paku, skrup, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada tipe 303, 303 SE, digunakan untuk mur, baut, bushing, dan komponen listrik. Lalu yang keempat ada tipe 304, 304L, 304H, 316, 316L. Itu digunakan untuk perabotan dapur dan rumah tangga. Lalu selanjutnya ada 310, 310S, 310H untuk peralatan masak karena daya hantar panas yang tinggi. Lalu ada tipe 904L, digunakan sebagai wadah pengolahan sulfat, asam asetat, dan fosfat. Lalu dilanjutkan dengan tipe 235 MA untuk sabuk konveyor dan elemen pemanas listrik. Lalu yang terakhir ada tipe 312, digunakan sebagai pipa pembakaran dan las spiral. Lalu selanjutnya ada jenis stainless steel martensitic. Jenis stainless steel yang satu ini memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi dari jenis yang lainnya, yaitu antara 0,1%, 0,2%, krom 18%, dan 2% nikel dan bahan lainnya seperti molybdenum dan nolek. Stainless steel martensitic disebut juga tipe seri 400 dan bisa menjadi lebih kuat dari stainless steel austentik. Ada beberapa tipe dari martensitic, yaitu tipe 410, 416, 420, 431, 440. Yang pertama ada tipe 410, biasa digunakan untuk baut, skrup, bushing, dan katup pompa. Tipe 416 untuk roda gigi, baut, dan katup. Tipe 420 untuk pisau bedah. Tipe 431 untuk poros dan perangkat keras angkatan laut. Lalu yang terakhir ada tipe 440 untuk pisau, bearing, peralatan bedah, dan pahat. Lalu ada jenis stainless steel ferritic. Stainless steel ferritic tersebut terbuat dari 10,5% karbon, 29% kromium, aluminium, molybdenum, titanium, dan sedikit nikel. Daya tahan korosinya berada di bawah austentik, namun lebih baik dari martensitic. Penggunaannya lebih sering untuk sistem pembuangan. Kelemahannya dari jenis besi beton ini yaitu ketika terkena panas tinggi atau biasa pengelasan, lapisan kromium akan pudar dan menimbulkan korosi. Stainless steel jenis ini lebih kuat secara fisik sehingga cocok digunakan untuk material konstruksi. Harganya juga lebih murah dibandingkan dengan stainless steel austentik. Itu ada beberapa tipe di sini dari jenis ferritic, yaitu tipe CR12 409 430. Yang pertama CR12 untuk pengolahan dan peralatan pertambangan serta mineral.
Yang kedua ada tipe 409 untuk saluran pembuangan otomotif. Lalu yang terakhir tipe 430 untuk lapisan mesin pencuci piring, cincin kompor, dan panel kabinet kulkas. Lalu ada jenis duplex stainless steel. Stainless steel tipe ini terbuat dari pencampuran baja austentik dan veritik yang menghasilkan baja dengan kromium yang lebih tinggi dan nikel yang lebih rendah. Hasil akhirnya adalah baja stainless steel yang lebih tahan korosi, bisa ditarik magnet, dan mudah untuk dibentuk. Jenis-jenis yang ada di pasaran yaitu tipe 2010 digunakan untuk pengolahan bahan kimia karena membutuhkan kekuatan serta ketahanan korosi yang tinggi. Lalu ada tipe 2206 digunakan untuk pengolahan kimia, penyimpanan, dan eksplorasi minyak serta gas. Lalu ada tipe 2507 digunakan untuk pengendalian pencemaran gas buang. Lalu di sini ada jenis precipitation hardening steel. Stainless steel jenis ini adalah jenis baja atau besi UNP yang kuat dan keras karena pembentukan suatu endapan di dalam struktur mikrologam. Salah satu keuntungannya yaitu mudah dibentuk setelah dipanaskan dengan suhu yang cukup tinggi. Jenis ini lebih kuat dari baja austenitik, sama-sama tahan terhadap korosi dan lebih tangguh. Penggunanya biasanya untuk pesawat. Di sini ada tipe 630 digunakan untuk pembuatan gear, baut, dan komponen katup serta komponen-komponen mesin lainnya yang membutuhkan kekuatan serta ketahanan korosi yang tinggi. Lalu di sini kita ditampilkan dengan tabel. Tabel berikut adalah tabel nilai grade standar SIE untuk baja tahan karat. Lalu di sini juga ada beberapa standar. Ada dari standar SIE dan UNS. Di sini kita diperlihatkan untuk standarisasi baja tahan karat tersebut. Dan di sini kita diperlihatkan dari tabel berikut adalah grade untuk baja tahan karat. Baja paduan rendah berkekuatan tinggi, Society of Automotive Engineer atau disingkat SIE, menggunakan standar untuk grade baja Heegstracht Low Alloy Steel HSLA karena sering digunakan dalam aplikasi otomotif. SIE itu adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang engineer. Di sini ada grade 942X, nilai kadar karbon 0,21%, magnesium 1,35%, fosforus 0,04%, sulfur 0,05%, silikon 0,90%. Dan ada grade di bawahnya yaitu 945A. Kadar persen karbon yaitu 0,15, magnesium 1%, fosfor 0,04 masih sama dengan 942X, lalu sulfur masih sama 0,05, silikon 0,90. Lalu ada 945C 0,25 dari kadar karbonnya, lalu 1,40 dari kadar magnesnya yaitu
dilanjutkan dengan fosfor 0,04 masih sama dengan sebelumnya, lalu ada sulfur 0,05 dan silikon 0,90. Lalu di bawahnya ada 945X, 0,22 karbon, 1,35 magnes, 0,04 fosfor, lalu ada sulfur 0,05 dan silikon 0,90. Lalu ada 950A, kadar karbon 0,15%, manis 1,30%, fosfor 0,04%, lalu sulfur 0,05% dan silikon 0,90%. Lalu ada 950B, yaitu 0,22 karbon, magnesnya 1,30, fosfornya 0,04, sulfurnya 0,05 dan silikon 0,90. Lalu dilanjut dengan 950C. Di sini ada 0,25 karbon, magnesnya 1,60%, lalu disambung dengan fosfornya ada 0,04, masih sama dengan sebelumnya. Lalu sulfur 0,05 dan silikon 0,90. Dan di sini ada grade dari 950D dengan kadar karbon 0,15%, magnes 1%, fosfor ada di angka 0,15 dan sulfur 0,05% dan silikon 0,90. Lalu dilanjutkan dengan 950X, kadar karbon 0,23, magnes 1,35, fosfor 0,04 dan sulfur 0,5, silikon 0,90. Grade yang berikutnya ada 995X, karbon 0,25, magnes 1,35, fosfor 0,04 dan sulfur 0,05, silikon 0,90. Lalu ada grade 960X, yaitu karbon 0,26, magnes 1,45, fosfor 0,04, sulfur 0,5, lalu silikon ada di angka 0,90%. Lalu dilanjutkan yang grade 965X, yaitu karbon 0,26, magnes 1,45, fosfor 0,04, sulfur 0,05 dan silikon 0,90. Dan dilanjut dengan grade 970X, kadar karbon 0,26%, magnes 1,65%, lalu ada fosfor 0,04, sulfur 0,05 dan silikon 0,90. Lalu dilanjutkan dengan grade 980X dengan kadar karbon maksimal 0,26, magnes 1,65, fosfor 0,04, sulfur 0,05 dan silikon kadar maksimalnya 0,90%. Baik, di sini kita ditampilkan penjelasan mengenai baja perkakas atau tool steel. Tool steel merupakan baja perkakas, material dengan bahan dasar besi yang ditambah dengan paduan-paduan lainnya seperti mangan, silikon, tembaga, vanadium, molybdenum, dan lain sebagainya. Untuk material baja konstruksi, kadar paduan kromatum aluminium maksimum 3,99% ditambah dengan paduan lain yaitu kobalt, kolumbium, molybdenum, nikel, titanium, tungsten, vanadium, zirconium, dan elemen paduan lainnya. Secara teknis, baja perkakas dan baja tahan karat termasuk ke dalam baja paduan. Baja paduan itu sendiri dapat diartikan sebagai baja yang berisi sejumlah paduan-paduan. Baja paduan tergantung pada perlakuan panas dengan tujuan memperoleh sifat mekanik yang spesifik. Baja perkakas merupakan jenis baja yang digunakan untuk membentuk material dan permesinan sehingga didesain harus memiliki stabilitas dimensi yang tinggi dan tidak mudah mengalami cracking. Baja perkakas mengandung unsur paduan seperti kromium, molybdenum, tungsten, mangan, dan vanadium dalam kadar yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan perlakuan khusus melalui prosesnya.
untuk mendapatkan paduan karbida yang tepat dalam matrik martensite, temper disesuaikan dengan aplikasinya. Adapun aplikasi dari baja perkakas dapat ditemukan pada peralatan permesinan seperti alat cutting, shearing, forming, drawing, extrusion, rolling, dan battering. Baik, kita lanjutkan ke bagian baja perkakas berdasarkan aplikasinya, yaitu terbagi menjadi 4 kelompok. Di antaranya ada baja perkakas pengerjaan dingin atau cold work tool steel. Baja perkakas ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok tergantung dari proses pengerasan yang terjadi. Yaitu yang pertama ada water hardening tool steel. Water hardening tool steel simbol tipe W, baja karbon 1% dengan sedikit atau tanpa penambahan unsur paduan. Misalnya ada unsur paduan vanadium dan karbon. Memiliki sifat hardenability yang rendah pada proses pengerasannya. Baja karbon pada temperatur austenite di-quench dengan media air. Lalu dilanjutkan dengan oil hardening tool steel. Simbol tipe O, di-quench dengan media oli, mengandung kadar karbon antara 0,9% sampai 1,5% dengan penambahan paduan dalam jumlah kecil. Misalnya ada paduan dari tungsten, lalu ada paduan dari mangan, lalu ada beberapa paduan lagi yaitu antara kromium dan ada tambahan molybdenum. Memiliki sifat hardenability lebih baik daripada di-quench dengan air. Digunakan untuk cold forming dies, baking dies, dan cakes. Lalu ada air hardening tool steel. Simbol tipe A, mengandung karbon sebesar 1% dengan paduan utama yaitu ada paduan mangan, lalu kromium, dan ada tambahan molybdenum. Proses pengerasannya dengan pendinginan di udara terbuka, memiliki sifat tahan aus dan perubahan dimensi yang kecil. Lalu di sini kita ada high carbon, high chromium dengan simbol tipe D, mengandung 1-2,3% kadar karbon dan 12-14% kadar kromium, dan sedikit ada tambahan vanadium, lalu ditambah dengan molybdenum, dan ada juga tungsten, dan juga ditambah dengan kobalt. Memiliki sifat tahan aus yang tinggi, dapat ditingkatkan kekerasannya dengan media air atau oli. Lalu yang kedua ada baja perkakas pengerasan panas, hot work tool steel, dengan disimbolkan tipe H. Baja perkakas jenis ini digunakan untuk proses hot working seperti stamping dan drawing. Memiliki sifat mekanis seperti kekuatan tinggi, tahan aus, toughness tinggi, dan tahan terhadap temperatur tinggi. Yang ketiga ada baja perkakas kecepatan tinggi, high speed tool steel. Memiliki kekerasan tinggi pada temperatur di atas 500 derajat. Digunakan sebagai alat pemotong dengan kecepatan tinggi. Memiliki ketahanan aus yang tinggi dan mampu potong yang baik. Berdasarkan elemen paduannya terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada tungsten high speed steel. Tipe T mengandung kadar tungsten yang tinggi disertai penambahan kromium, lalu vanadium, dan penambahan ada kobalt. Lalu yang kedua ada molybdenum steel. Tipe M mengandung molybdenum dengan kadar tinggi seperti penambahan tungsten, lalu tambahan kromium, dan ada vanadiumnya dan ditambah dengan kobalt. Yang keempat ada baja perkakas khusus, special purpose tool steel. Baja perkakas ini dibagi menjadi 4 tipe, diantaranya
Tipe S, shock resisting tool steel. Baja karbon medium 0,5% dengan elemen paduan yaitu silikon, ada kromium, dan ditambah dengan tungsten. Sifat mekanisnya adalah kekerasan yang tinggi, tahan aus, tahan terhadap impak, diaplikasikan untuk pahat, palu, dan pisau. Lalu di sini kita ada tipe L, low alloy tool steel. Mempunyai kesamaan dengan water hardening tool steel. Paduan utamanya adalah kromium, digunakan untuk membuat alat yang membutuhkan ketahanan aus dengan toughness yang tinggi. Lalu ada tipe F, carbon tungsten tool steel. Baja karbon tinggi dengan tungsten W sebagai paduannya memiliki sifat tahan aus dan abrasi. Yaitu tambahannya ada tambahan seperti tungsten dengan simbol W. Lalu di sini ada tipe P, mold steel. Baja karbon rendah dengan paduan berupa kromium dan ada tambahan nikel. Digunakan untuk membuat plastik mold. Lalu dilanjutkan dengan special purpose tool steel, jenis baja perkakas yang disebut di atas. Dibuat khusus untuk menangani persyaratan istimewa pada suatu penggunaan. Grup L alloy, paduan utama krom dengan vanadium, molybdenum, dan nikel. Grup F, karbon tungsten, shallow hardening, water quench dengan kadar karbon dan tungsten yang tinggi, sangat tahan aus. Lalu ada heat treatment on tool steel, perlakuan panas. Tidak boleh dipanaskan terlalu cepat, dilakukan pemanasan bertahap untuk menghindari timbulnya gradien temperatur yang akan menimbulkan tegangan. Tidak dianjurkan dipanaskan pada temperatur terlalu tinggi dan waktu tahan yang lama. Perlu dicegah timbulnya dekarburasi dan scaling pada baja perkakas grup tertentu. Quenching dilakukan dengan media air, brine, minyak, udara, atau garam cair. Tempering dilakukan segera setelah quenching, sebelum benda kerja mencapai temperatur kamar. Presentase karbon dalam baja perkakas yaitu hardness atau sharpness, Higg persen yaitu C, low temperature cold work, high temperature Higg speed, toughness medium, low temperature shock resistant, high temperature hot work. Karakteristik dari tool steel yaitu non-deforming property. Perkakas biasanya dikeraskan dengan lakuan panas. Pada pemanasan dan pendinginan, baja akan mengalami pemuaian dan penyusutan mengakibatkan perubahan bentuk dan ukuran, mungkin juga terjadi distorsi atau retak. Non-deforming property baik tidak banyak mengalami perubahan bentuk dan dimensi. Perkakas yang kompleks atau mempunyai perbedaan penampang yang drastis harus mempunyai sifat non-deforming yang baik. Biasanya air hardening mempunyai sifat non-deforming yang baik. Lalu yang kedua ada depth of hardening. Perkakas seringkali memerlukan kekerasan pada seluruh penampang. Dalamnya penetrasi, kekerasan ini berkaitan dengan hardenability. Semua unsur paduan kecuali kobalt menaikkan hardenability. Bila diperlukan kekerasan sampai ke bagian dalam, maka dipilih Higg alloy steel, deep hardening. Shallow hardening steel seperti grup W, grup F, dan beberapa grup P harus di-quench dengan air. Lalu yang ketiga ada toughness. Ketangguhan didefinisikan sebagai kemampuan menahan beban tanpa menjadi patah, bukan kemampuan menyerap energi selama deformasi. Perkakas biasanya harus kaku, rigid. Tidak boleh terjadi deformasi plastik sedikit pun. Perkakas dengan kadar karbon rendah dan medium, grup S dan H, akan mempunyai ketangguhan paling baik.
Karenanya dikelompokkan dalam shock resisting tool steel, slow hardening steel dengan inti yang tangguh dan lunak dianggap mempunyai ketangguhan baik. Lalu ada cold works tool steel yang kadar karbonnya tinggi, cenderung agak ketas dan dikatakan ketangguhannya rendah. Lalu yang keempat ada wear resistant. Didefinisikan sebagai ketahanan terhadap abrasi atau ketahanan terhadap kehilangan toleransi dimensi. Dimiliki oleh semua baja perkakas, tetapi ada beberapa baja perkakas yang sangat baik. Sifat tahan ausnya terutama yang mengandung partikel-partikel karbida yang tak larut. Wear resistant terutama dibutuhkan oleh perkakas potong bermata tunggal. Yang kelima ada red hardness, disebut juga hot hardness, dikatakan sebagai kekerasan pada temperatur tinggi. Red hardness banyak berkaitan dengan ketahanan terhadap tempering pada baja. Sifat ini diperlukan pada perkakas potong kecepatan tinggi dan perkakas untuk hot working. Unsur paduan carbide former seperti kromium, tungsten, molybdenum sangat memperbaiki sifat ini. Baja dengan kandungan unsur-unsur tersebut dalam jumlah banyak akan memiliki sifat red hardness yang sangat baik. Lalu yang keenam ada machinability. Kemampuan suatu bahan untuk dipotong dan menghasilkan permukaan yang halus. Faktor yang berpengaruh kekerasan pada kondisi annealing, struktur mikro, dan banyaknya karbida. Baja perkakas lebih sulit di machining dibandingkan dengan baja konstruksi. Carbon tool steel grup W mempunyai machinability paling baik di antara baja perkakas. Machinability dengan workability menurun dengan makin tinggi kadar karbon dan paduan. Unsur pembentuk karbida yang kuat seperti kromium, vanadium, dan molybdenum membentuk sejumlah besar partikel karbida sesuai annealing sehingga baja sulit di machining atau baja sulit untuk proses mesin. Lalu yang ketujuh ada resistant to decarburization. Keluarnya karbon dari baja yang terjadi selama baja dipanaskan atau heat treatment di atas 700 derajat Celcius. Jika terjadi dekarburasi, maka kekerasan yang diharapkan tidak akan tercapai. Lalu di sini ada baja mangan, magnet steel atau head-filled steel. Mangalloy, juga disebut baja mangan atau baja head-filled, adalah baja paduan yang mengandung rata-rata sekitar 13% mangan. Mangalloy dikenal karena kekuatan impak yang tinggi dan ketahanan terhadap abrasi ketika masih dalam kondisi mengeras. Mangalloy dibuat dari baja paduan, mengandung 0,8 hingga 1,25% karbon, dengan 11 hingga 15% mangan. Mangalloy adalah baja non-magnetik unik dengan sifat anti-aus yang ekstrim. Bahan ini sangat tahan terhadap abrasi dan akan mencapai kekerasan permukaan hingga 3 kali lipat selama kondisi benturan. Tanpa adanya peningkatan kerapuhan yang biasanya dikaitkan dengan kekerasan. Hal ini memungkinkan baja mangan mempertahankan ketangguhannya. Lalu di sini kita disajikan dengan sifat material. Sifat material kebanyakan baja mengandung 0,15 hingga 0,8% mangan. Paduan berkekuatan tinggi seringkali mengandung 1 hingga 1,8% mangan. Pada kandungan mangan sekitar 1,5%, baja menjadi rapuh dan sifat ini meningkat hingga kandungan mangan sekitar 4 hingga 5% tercapai. Pada titik ini baja akan hancur akibat pukulan palu.
Peningkatan kandungan mangan lebih lanjut akan meningkatkan kekerasan dan keuletan. Pada kandungan mangan sekitar 10%, baja akan tetap dalam bentuk austenitnya pada suhu kamar jika didinginkan dengan benar. Kekerasan dan keuletan tercapai titik tertinggi sekitar 12%, bergantung pada bahan paduan lainnya. Bahan paduan utama ini adalah karbon karena penambahan mangan pada baja mempunyai pengaruh yang kecil, namun meningkat secara dramatis seiring dengan meningkatnya kandungan karbon. Baja Hatfield asli mengandung sekitar 1% karbon. Bahan paduan lainnya mungkin termasuk logam seperti nikel dan kromium. Paling sering ditambahkan ke baja austenitik sebagai penstabil austenit. Molybdenum dan vanadium digunakan pada baja non-austenitik sebagai penstabil ferit, atau bahkan unsur non-logam seperti silikon. Mangaloi memiliki kekuatan luluh yang cukup, tetapi kekuatan tarik yang sangat tinggi. Biasanya berkisar antara 350 sampai 900 megapascal, yang meningkat dengan cepat seiring dengan semakin kerasnya pekerjaan. Tidak seperti bentuk baja lainnya, ketika direnggangkan hingga titik putusnya, material tersebut tidak akan turun mengecil pada titik terlemahnya, dan kemudian terkoyak. Sebaliknya, leher logam dan benda kerja mengeras, meningkatkan kekuatan tarik ke tingkat yang sangat tinggi, terkadang mencapai 2000 megapascal. Hal ini menyebabkan material yang berdekatan menjadi leher ke bawah mengeras, dan ini berlanjut hingga seluruh bagian menjadi lebih panjang dan tipis. Perpanjangan tipikal dapat berkisar antara 18 hingga 65%, bergantung pada kondisi atau posisi paduan dan perlakuan panas sebelumnya. Paduan dengan kandungan mangan berkisar antara 12 hingga 30% mampu menahan efek rapuh akibat suhu dingin, terkadang hingga suhu di kisar minus 156 Fahrenheit dan minus 127 derajat Celcius. Mangaloi dapat diolah dengan panas, namun mangan menurunkan suhu di mana austenit berubah menjadi ferit. Tidak seperti baja karbon, mangaloi akan melunak dibandingkan mengeras ketika didinginkan, sehingga mengembalikan keuletan dari kondisi pengerasan kerja. Sebagian besar grade siap digunakan setelah anil dan kemudian pendinginan dari panas kuning, tanpa perlu temper lebih lanjut, dan biasanya memiliki kekerasan Brinell normal sekitar 200 Hb, kira-kira sama dengan baja tahan karat dengan tipe 304. Namun karena sifatnya sifat unik, kekerasan lekukan mempunyai pengaruh yang sangat kecil dalam menentukan kekerasan gores, ketahanan abrasi, dan bentuk logam. Sumber lain mengatakan bahwa kekerasan dasar Brinell baja mangan menurut spesifikasi Hatfield asli adalah 220, tetapi dengan dampak keausan, kekerasan permukaan akan meningkat hingga lebih dari 550. Banyak kegunaan mangaloi seringkali dibatasi oleh kesulitannya dalam permesinan. Kadang-kadang digambarkan memiliki kemampuan mesin nol. Logam tidak dapat dilunakkan dengan cara anil dan mengeras dengan cepat di bawah alat potong dan gerinda. Biasanya memerlukan perkakas khusus untuk mesin. Bahannya bisa dibor dengan susah payah menggunakan berlian atau karbida. Meskipun dapat ditempa dengan api kuning, baja ini dapat hancur jika dipalu dengan panas putih, dan jauh lebih keras daripada baja karbon jika dipanaskan. Ini dapat dipotong dengan obor oksi asetilin, tetapi pemotongan plasma atau laser adalah metode yang lebih disukai. Meskipun memiliki kekerasan dan kekuatan tarik yang ekstrim, material tersebut tidak selalu kaku. Dapat dibentuk dengan pengerolan dingin atau pembengkokan dingin.
Mangaloi telah digunakan dalam industri pertambangan, pengadukan semen, penghancur batu, saklar, dan penyeberangan kereta api. Tapak perayap untuk traktor dan lingkungan, berdampak tinggi dan abrasif lainnya. Ini juga digunakan di lingkungan dengan dampak tinggi seperti di dalam mesin shot panning. Paduan ini menentukan kegunaan baru sebagai baja kriogenik karena kekuatannya yang tinggi pada suhu yang sangat rendah. Yang terakhir ada daftar pustaka berisi mengenai referensi-referensi yang saya gunakan dalam penulisan materi yang saya bawakan. Ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam penulisan materi. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari informasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.